Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Isya yang berbahagia, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ini membawa kita kepada tujuan puasa, yakni la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, judul kultum malam ini, doa adalah senjata bagi kaum muslimin. Hadirin yang berbahagia, dalam sejarah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di periode Mekah, ketika umat Islam mulai mengkhawatirkan kondisinya karena penolakan dari berbagai kalangan, terutama kalangan the have, pengusaha, kalangan-kalangan orang kaya yang menolak ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berdoa kepada Allah untuk kekuatan Islam. Ya Allah, masukkan ke dalam Islam di antara dua Umar. Yang dimaksud Umar di sini Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ternyata takdir Allah kemudian diberikan hidayah itu kepada Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengembangkan misi dakwanya menggunakan di samping ikhtiar kemanusiaan, mengajak door to door, mengajak sahabat-sahabatnya, mengajak teman-temannya, juga mengajak keluarganya terutama, juga bermohon kepada Allah dengan berdoa. Inilah jalur ilahiyah, minta kepada Allah, ya Allah, masukkan ke dalam Islam di antara dua Umar. Ternyata yang Allah masukkan adalah Umar bin Khattab. Maka Islam kemudian memiliki satu kekuatan. Meskipun demikian, Islam mulai kuat, tetapi tetap Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap Islam rahmatan lil alamin. Sebab satu ketika Hamzah, pamannya Nabi, juga pernah menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasul, banyak di antara budak-budak yang masuk ke dalam Islam disiksa oleh para majikan. Mohon ya Rasul, izinkan saya untuk melibas mereka yang mengganggu umat Islam itu. Kata Nabi, gak usah, tak perlu mengadakan satu perlawanan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Islam dalam kendali Rasulullah SAW tetap mengedepankan Islam yang rahmatan lil alamin. Begitu juga dengan kita, doa itu merupakan satu senjata yang harus kita gunakan dan wajib kita gunakan, karena ayatnya juga banyak tentang doa ini. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kamu padaku, aku kabulkan. Nah, cuman manusia ini banyak yang lalai, lebih percaya diri kepada ikhtiarnya, lebih percaya diri kepada hasil usahanya, lebih percaya kepada pemikirannya, taktik strateginya, sehingga Allah biarkan mereka dengan kondisi semacam itu. Akhirnya apa? Menemui kelelahan demi kelelahan. Tapi kalau kita pakai doa itu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon yang terbaik, maka ada doa namanya doa sapu jagat. Ini doa yang luar biasa. Umat Islam hafal semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah ayat 201.
Ya Allah, datangkan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Hindarkan kami dari siksa api neraka. Ini doa sapu jagat, doa untuk kebaikan kita hidup di dunia dan hidup di akhirat. Ditambah dengan hadis Nabi yang mengatakan man aradad dunya fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang pengen dunia, ada ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Barang siapa pengen akhirat, ada ilmunya. Wa man aradahuma, siapa yang pengen keduanya, juga ada ilmunya. Artinya apa? Untuk kehidupan kita dunia dan akhirat itu ada ilmunya. Salah satunya manfaatkan senjata utama kita, yakni berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Apalagi doa-doa orang yang zalim itu sangat makbul. Apalagi doa di kala Ramadan, bulan puasa semacam ini doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Al-Baqarah 186, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah, fa inni qarib, aku dekat. Bahkan di surat Qaf 16, dekatnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Karena Allah dekat, kata Allah, Allah akan kabulkan. Ya. Ujibu, aku kabulkan da'watad da'i, orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa. Jadi syarat terkabulnya doa pertama dia berdoa. Jangan enggak berdoa. Memohon kepada Allah dan berdoa, tunjukkan keseriusan dalam berdoa. Termasuk mengangkat tangan itu berdoa. Serius, kecuali dalam sholat. Di luar sholat, mohon kepada Allah dengan mengangkat tangan. Itu menunjukkan keseriusan kita memohon kepada Allah, berdoa. Idza da'an, dan diucapkan. Makanya sholat itu isinya doa. Dari awal sampai akhir doa semua. Kalau orang sholat enggak mengucapkan bacaan-bacaan sholat, enggak sah itu. Maka mulai dari takbir sampai salam isinya doa-doa, dan itu harus diucapkan. Tapi tak perlu ngangkat tangan karena sedang dalam posisi sholat. Tapi di luar sholat berdoa, memohon, berdoa. Nabi juga kalau berdoa mengangkat tangan tinggi-tinggi, minta kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, dalam doa ini ada 3 kategori orang berdoa. Ada orang yang berdoa itu hafal doa. Jadi doanya hafal. Doa apa saja hafal. Sampai yang berdoa pun enggak paham apa isinya, yang penting dia hafal. Nah, ini namanya menghafal doa. Ada orang yang kemudian membaca doa. Tanpa ada teks dia enggak bisa berdoa. Maka dia baca doa-doa itu. Ada lagi yang berdoa. Bisa hafal, bisa membaca, tapi dibarengi dengan keseriusan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Apalagi berdoanya itu disertai dengan amaliyah, berdoa dengan amal, itu lebih makbul lagi. Jadi kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. 1, apabila dia berdoa. Yang kedua syaratnya, fal yastajibuli, penuhi dulu perintah-perintahku. Salat kerjakan, zakat tunaikan, infak laksanakan, berbuat baik kepada orang tua kerjakan, semua kebaikan-kebaikan kerjakan. Fal yastajibuli, penuhi dulu perintah-perintahku. Jangan sampai hanya berdoa-berdoa tapi perintah-perintah Allah enggak dilaksanakan. Penuhi dulu perintah-perintah Allah, termasuk puasa Ramadan ini. Kemudian wal yu'minu bi, syarat yang ketiga, berimanlah padaku, kata Allah, dalam berdoa itu. Artinya dalam mengamalkan ibadah-ibadah itu semuanya karena iman kepada Allah. Imanan wa ihtisaban. Puasa karena iman, sedekah karena iman, berbuat baik karena iman. Kalau semua karena iman, baru kata Allah, aku penuhi apa yang kau minta kepadaku, kata Allah. Apalagi di tengah-tengah malam
Di waktu-waktu sahur Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bil asharihim yastaghfirun. Dan orang-orang yang bertakwa itu di waktu sahur banyak memohon ampun kepada Allah. Asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Waktu sepertiga malam ini sangat luar biasa. Bahkan Hasan Al-Banna mengatakan universitas tertinggi di dunia ini adalah Qiyamul Lail, adalah tahajud. Bapak Ibu kalau habis isya kemudian habis tarawih tidur, maka bangun malam itu namanya tahajud. Tapi kalau nggak tidur dulu itu namanya Qiyamul Lail. Wujudnya sama, sholat malam, tapi namanya berbeda. Ketika orang itu tidur lalu bangun tengah malam, sholat malam dinamakan tahajud. Tapi kalau nggak bisa tidur tetap sholat malam, itu namanya Qiyamul Lail. Intinya sama, hanya beda nama karena proses sebelumnya. Jadi jangan sampai ada orang yang nggak bisa tidur malam lalu nggak mau sholat malam. Itu sangat rugi. Laksanakan sholat malam, baik tidur maupun tidak tidur, itu namanya Qiyamul Lail. Itu namanya tahajud, sama isinya. Wabil asharum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak minta ampun. Oleh karena itu hadirin berbahagia, mumpung di bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman takwa kita, meningkatkan doa-doa kita. Insyaallah bulan Ramadan ini bulan terkabulnya doa. Indonesia merdeka juga bulan Ramadan, dan banyak orang bikin program di Ramadan ini karena Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Allah buka semua apa yang menjadi keinginan dari hamba-hambanya, asal tetap dalam kondisi keimanan dan ketakwaan. Insya Allah ini yang nanti akan dimaksud dengan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Demikian kultum dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.